Pemirsa, sempat terjadi kendala di area pintu masuk MRT Stasiun Bandara Hotel Indonesia. Bundaran, maksud kami Hotel Indonesia, dan hal ini karena mesin tiket MRT tidak berfungsi. Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan bergabung dengan Gabriela Gata dan juru kamera Maximilanus langsung dari Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia. Selamat siang, Gaby. Selain kendala pintu area masuk tadi, ada kendala apa saja yang terjadi di sana? Dan apa saja solusi yang ditawarkan atau yang sudah dilakukan oleh pihak MRT sendiri? Ya, selamat siang Yasi dan juga pemirsa. Memang benar sekali masih ditemui sejumlah kendala di sejumlah stasiun MRT Jakarta. Untuk mempermudah penjelasan, kami akan membagi dua kategori kendala, di mana untuk kendala yang pertama ini adalah kendala yang disebabkan oleh para penumpang dan juga kendala yang disebabkan oleh PT MRT. Nah, kami akan menjelaskan untuk kendala yang disebabkan oleh PT MRT, memang benar sekali yang Anda sebutkan tadi, ada sejumlah kendala di pintu masuk MRT atau tapping gate. Mengapa? Karena memang di tapping gate yang ada di milik Indonesia ini seringkali terjadi tabrakan arus antara masyarakat yang hendak keluar dan juga masyarakat yang hendak masuk. Memang disebutkan oleh Kadif Korsek Muhammad Kamaludin bahwa Indonesia memiliki tapping gate yang lebih fleksibel dan lebih modern, di mana untuk satu tapping gate dapat digunakan untuk dua arus sekaligus. Jadi untuk arus masyarakat ataupun penumpang yang hendak masuk ke dalam MRT maupun penumpang yang hendak keluar dari MRT begitu. Namun yang menjadi kendala adalah masyarakat yang sampai saat ini masih belum mengetahui, atau banyak dari masyarakat yang masih belum mengetahui cara membaca lampu indikator pada tapping gate dengan benar. Jadi misalnya saja pada tapping gate ada lampu indikator yang bertuliskan tanda silang dengan warna merah, itu artinya masyarakat masih belum dapat mengetapkan kartu tersebut atau belum dapat masuk maupun keluar dari tapping gate. Namun masih ada beberapa masyarakat yang kemudian mengetapkan kartu pada saat lampu indikator menunjukkan warna merah. Akibatnya pintu tapping gate tidak terbuka. Dan tentunya ini menghambat antrian atau memperpanjang antrian daripada pengguna MRT sendiri. Selanjutnya juga masyarakat baru dapat menggunakan tapping gate ketika lampu indikator ini menunjukkan warna hijau dan ada tanda panah. Baru ketika itu masyarakat dapat masuk dengan mengetapkan kartu maupun keluar dengan mengetapkan kartu mereka dengan lancar. Namun meskipun begitu, Yasi dan juga pemirsa, menurut hasil pantauan kami, sekalipun masyarakat nantinya akan mengerti kapan saat yang tepat untuk mereka mengetapkan kartu mereka tersebut, namun yang kami lihat di sini adalah justru kendala-kendala yang terjadi adalah ketika masyarakat nantinya dapat mengetapkan kartu pada saat yang tepat, antrian yang masuk, antrian masyarakat yang akan masuk ke dalam MRT dengan antrian masyarakat yang akan keluar MRT ini nantinya tetap akan bertabrakan, karena memang untuk tapping gate sendiri ini dapat dilakukan bersamaan untuk keluar dan masuk sekaligus, sehingga untuk pada saat kondisi crowded ataupun ramai seperti kemarin misalnya, ini masyarakat yang mengantri di depan pintu ataupun di depan tapping gate yang akan keluar ini berseberangan langsung dengan masyarakat yang mengantri di depan pintu yang akan masuk menuju ke MRT, sehingga tentunya mereka ini akhirnya bertabrakan. Dan kemarin sempat dikeluhkan juga oleh sejumlah masyarakat di sini kepada pihak security, dan ini menjadi PR tentunya bagi pihak MRT nantinya untuk mengatur sebagaimana baiknya untuk arus ini sehingga masyarakat tidak saling bertabrakan begitu. Apakah nantinya akan dibuat satu arah saja sehingga tidak ada dua arah yang secara bersamaan dapat menggunakan tapping gate. Selanjutnya masih dengan masalah tapping gate juga, Yasi dan juga pemirsa, masih ada kendala seperti kemacetan yang terjadi pada tapping gate kemarin. Selain itu juga, selain kemacetan juga lambatnya tapping gate membaca sejumlah kartu uang elektronik yang bukan produksi MRT sendiri, sehingga ini memperlambat dan juga memperpanjang antrian bagi masyarakat yang hendak menggunakan MRT. Kemudian permasalahan yang lain ini yang disebabkan oleh PT MRT adalah sampai saat ini vending machine tiket ataupun mesin tiket otomatis masih belum dapat digunakan di sejumlah stasiun, dikarenakan memang kemarin pada saat tanggal 1 April 2019 banyak sekali masyarakat yang memasukkan uang yang kusut begitu ke dalam mesin ini sehingga uang tersebut tidak dapat terbaca dan akibatnya tiket tidak keluar. Kemudian juga ada karena adanya diskon 50% yang diberikan, uang kembalian yang diberikan oleh mesin harus lebih banyak, sehingga akibatnya para petugas MRT di sini harus berulang kali mengisi ulang kembalian di dalam vending machine. Tentunya ini tidak efektif juga untuk waktunya, sehingga untuk penggunaan mesin tiket otomatis sampai sekarang masih belum dapat dilakukan. Kemudian untuk kendala yang disebabkan oleh para penumpang, misalnya saja ini dijelaskan juga oleh Muhammad Kamaludin bahwa masih banyak penumpang yang lupa melakukan sistem tap out. Jadi ketika mereka masuk
melakukan sistem tap in. Contohnya saja ketika mereka ingin naik MRT dari stasiun Bundaran HI, mereka melakukan tap in. Sesampainya di Lebak Bulus atau di stasiun tujuan, mereka tidak melakukan tap out, melainkan mereka langsung kembali ke Bundaran HI lagi dan baru melakukan tap out di Bundaran HI. Nah, ini tentunya menjadi kendala karena tapping gate sekali lagi tidak dapat mengidentifikasi atau tidak dapat membaca kartu tersebut, sehingga terjadi error pada sistem dan harus dibenarkan lagi oleh pihak MRT yang tentunya akan memakan waktu. Kemudian juga untuk kendala yang lainnya yang ditimbulkan oleh masyarakat ini, diantaranya masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti bahwa satu tiket ini hanya dapat digunakan satu orang penumpang saja. Jadi kemarin pemandangan dan sampai hari ini bahkan yang kami lihat adalah masyarakat ada yang mencoba untuk mengetapkan kembali kartu mereka untuk menolong sahabatnya ataupun keluarga mereka untuk masuk ke dalam MRT. Akibatnya sekali lagi tapping gate mengalami sistem yang error dan membutuhkan waktu yang lebih lama dan tentunya ini akan menghambat antrian juga. Sampai sejauh ini PT MRT masih terus melakukan evaluasi terhadap hal tersebut sehingga nantinya semua hal dapat dilakukan dengan baik di sini. Berikut adalah pernyataan langsung dari Muhammad Kamaludin selaku Korsek Divisi di MRT sini. Tentang tapping gate yang rusak ini terjadi di mana saja sebenarnya? Iya, jadi untuk tapping gate yang rusak sebagian besar terjadinya di Bundaran HI ya. Karena kemarin memang karena di hari libur kelihatannya banyak yang menggunakan MRT ini untuk wisata. Dan wisatanya tidak tanggung-tanggung, jadi bawa keluarga, kemudian juga menggunakan kereta MRT ini untuk bolak-balik. Dari Bundaran HI ke Lebak Bulus, kemudian kembali lagi ke Bundaran HI. Yang dimasalahkan adalah ketika sampai di Lebak Bulus tidak tap out dulu. Padahal ini kan untuk suatu perjalanan kami perlu mencatat data dengan baik pergerakan penumpang. Jadi kalau misalkan dari Bundaran HI kemudian ke Lebak Bulus tanpa tap outnya kembali di Bundaran HI, sistem kami akan menemukan anomali karena ada yang keluar dari Bundaran HI setelah tap in dalam waktu 1 jam misalkan gitu, 1 jam tidak keluar, kemudian keluar lagi di stasiun yang sama. Ini menyebabkan error di sistem kami gitu. Iya. Ya, dan juga pemirsa, itulah tadi pernyataan langsung dari Muhammad Kamaludin terkait hal ini. Kembali ke Anda di studio ya sih. Ya Gabriela, ini nampaknya banyak sekali hal yang tidak diketahui masyarakat. Ada edukasi yang kurang yang dilakukan mungkin dari PT MRT sendiri supaya bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk tata cara menggunakan MRT, baik dari untuk tap sendiri, tap in dan tap out yang akhirnya sebetulnya simple, tapi akhirnya memberikan dampak yang panjang untuk antrian sendiri dan juga menyebabkan akhirnya kerusakan di sejumlah tap itu tersendiri. Lalu apa yang harus dilakukan terkait dengan edukasi sendiri? Apakah MRT sudah memiliki informasi-informasi tambahan atau bagaimana cara mereka MRT sendiri untuk mengedukasi masyarakat selanjutnya? Ya baik ya, dan juga pemirsa, sebenarnya untuk tata cara masuk dan keluar tap in dan tap out ini sebenarnya sudah terpampang di seluruh stasiun ya. Ada sejumlah spanduk begitu yang berisi tentang aturan ataupun tata cara. Namun memang perhatian dari masyarakat sendirilah yang sebenarnya kurang untuk kemudian membaca hal tersebut secara cermat. Kebanyakan dari mereka langsung mengantri dan langsung mencoba MRT karena mungkin perasaan mereka yang terlalu excited begitu untuk mencoba. Nah, ini tentunya harus diperhatikan juga oleh masyarakat. Dan memang tadi sejak kami berbicara dengan pihak MRT juga yang sempat menyatakan bahwa mereka akan mengevaluasi apakah selama ini cara-cara yang dilakukan untuk sosialisasi baik melalui sosial media maupun juga melalui spanduk-spanduk yang terpasang di sini masih kurang dan harus terus dilakukan. Begitu. Kembali ke Anda Yasi. Baik Gabriela, kita harapkan tidak ada lagi hal-hal demikian terjadi supaya bisa lancar dan juga justru MRT ini bisa menjadi ketepatan waktu bagi para penumpang. Karena tadi ada sebutkan juga di sejumlah stasiun juga terdapat kendala yang sebetulnya mirip-mirip begitu ya terkait dengan dari seperti apa penumpang menggunakan MRT dan juga dari pihak PT MRT sendiri. Terima kasih atas informasi Anda Gabriela, selamat bertugas kembali.